Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian tips supaya suara di video YouTube kalian itu terdengar dengan jelas. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Nah, aku mau jelasin dulu kenapa di sini aku buat video kayak tips atau cara supaya video kalian suaranya itu terdengar dengan jelas, dengan bersih, dengan kenceng, tanpa bantuan perangkat tambahan apapun. Nah, mungkin sebelumnya dulu kalau kalian aku pernah nge-review mic clip-on itu untuk YouTuber pemula. Kalau misalkan emang suara video kalian tuh kayak kedengaran kecil banget kayak gitu kan. Nah, makin kesini aku udah mulai nggak pakai mic clip-on lagi karena setelah aku coba pakai cara ini kayaknya lebih praktis gitu kan, jadi nggak perlu yang masang apa segala macam dan ya emang udah pasti bakal kedengeran kayak gitu. Nah, jadi tips yang pertama adalah itu sebenarnya datang dari diri kalian sendiri, dari suara kalian sendiri. Percuma kalau misalkan kalian pakai alat bantu audio tambahan apapun, tapi kalau misalkan dari cara ngomong kalian aja tuh nggak tegas, nggak semangat gitu loh. Kayak sekarang ini aku bener-bener gak pakai bantuan kayak mic clip on atau mungkin handsfree segala macam. Ini aku bener-bener cuma pakai suara aku aja. Jadi dari cara ngomong kalian tuh juga udah harus semangat, udah harus lantang supaya suara yang dihasilkan nanti pada saat diedit tuh maksimal kayak gitu. Aku bandingin kalau misalnya aku ngomongnya biasa ya kayak hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina, kayak gitu. Itu bakal beda banget di saat nih sekarang aku ngomong kayak gini, suaranya tuh agak lebih dinaikkan daripada kalian kayak ngomong biasa. Karena kan ini memang apa ya, membutuhkan latihan. Aku tahu ini pasti kalau misalnya orang yang nggak tahu, kalian misalkan di kamar lagi ngapain gitu kan nih, ngapain orang teriak-teriak kayak gitu kan. Tapi emang kenyataannya aku kalau misalnya bikin video agak lebih setingkat dibandingkan aku ngomong biasa. Jadi harus lebih kencang lagi ngomongnya, makanya harus siapin minum pada saat kalian ngerekam. Kemudian tips yang kedua adalah usahakan kalian ngerekamnya itu di ruangan tertutup daripada ruangan terbuka. Maksudnya ruangan terbuka gimana kak? Maksudnya gini ya, contohnya ruangan tertutup itu adalah kayak kamar yang emang bentuknya kotak, ada pintunya yang bisa ditutup, jadi ibaratnya tuh suara kalian nggak lari kemana-mana. Itu bener-bener kayak dalam satu kotak itu aja, dibandingkan misalkan kalian ngerekam di ruang tamu, itu kan tempat terbuka gitu kan, atau mungkin di depan rumah, itu kan emang bener-bener nggak ketutup. Jadi suara kalian tuh akan apa ya, akan kabur gitu, ibaratnya kayak akan mecah ke mana-mana karena ruangan terbuka tersebut. Jadi aku saranin kalau misalnya kalian ngerekam sebisa mungkin ya paling enak sebenarnya di kamar ya. Kalian bisa hias-hias pakai background apa segala macam biar lebih menarik lagi. Tapi ya itu tadi pintunya ditutup, jendelanya ditutup, pokoknya biar kayak kedap suara gitu loh. Jadi suara kalian tuh bener-bener fokus ketangkep sama handphone kalian. Kemudian tips yang ketiga adalah yaitu jarak antara kalian ke handphone itu jangan kejauhan. Kenapa kayak gitu Kak Adlina? Percuma aja kalau misalnya kalian dalam ruangan tapi kaliannya di pojok kanan, handphonenya di pojok kiri. Mohon maaf gitu kan, ngomongnya harus teriak gitu. Tapi kalau misalkan kalian jaraknya agak deket, itu akan mempermudah si kamera kalian atau handphone kalian untuk nangkep suara kalian. Contohnya kayak aku, ini aku di sini sementara kameranya di sini nih. Tuh, ini udah bolongan kamera aku. Jadi kurang lebih berapa senti ya? Sepenggaris 30 cm lebih dikit lah gitu. Jadi jangan terlalu jauh juga, sama jangan terlalu dekat juga gitu kan. Takutnya kalau terlalu dekat suaranya malah kayak mendem atau terlalu kurang bagus deh gitu. Intinya kalian harus coba-coba jarak terpas antara kalian sama handphone kalian, dan itu harus diatur juga sama kayak kanan kirinya. Ini sebenarnya lebih ke settingan kamera aja sih. Kanan kirinya juga harus proporsional, terus juga jarak kalian kamera tuh jangan terlalu jauh supaya suara kalian tuh masih bisa ketangkap dengan jelas.
Tips yang keempat adalah kalian harus menguasai materi yang akan kalian jelaskan. Loh, apa hubungannya Kak Adlina sama suara? Karena menurut aku ya, ini udah aku rasain. Beda banget loh di saat aku bikin video on the spot tanpa materi, tanpa bahan apapun, kayak poin-poin yang aku tulis. Aku tuh ngomongnya kayak ragu-ragu gitu loh, jadi suaranya yang keluar pun juga gak maksimal. Berbeda dengan aku yang udah nyiapin materi lebih siap gitu kan, meskipun bentuknya cuma poin-poin. Jadi kayak aku tahu nih harus ngomong, abis ini ngomong A, ngomong B, ngomong C. Itu aku suaranya tuh kayak lebih lantang gitu, karena aku udah pede dengan apa yang ingin aku sampaikan. Berbeda kalau misalkan kalian coba deh, misalkan kalian tuh kayak tiba-tiba langsung ngerekam, gak tahu mau bikin video apa, kayak gak ada tujuannya gitu, terus tiba-tiba ngerekam gitu aja. Aku yakin kayak suara kalian tuh nggak akan selantang, nggak akan sepede pada saat kalian sudah menyiapkan materi dengan baik. Jadi yang itu tadi aku sarankan, kalian sebaiknya nyiapin materi dulu supaya ini tuh berhubungan sama confidential kalian pada saat bikin video. Nah, sekarang tips yang kelima, yang tips terakhir dari aku, caranya supaya hasil video kalian tuh suaranya jernih tanpa bantuan alat, yaitu adalah pada saat proses editing. Jadi buat kalian yang masih bertanya-tanya, Kak Adlina ngedit videonya pakai apa? Aku ngedit itu pakai Filmorago. Aku udah pernah juga buat tutorial edit aku di sana, lengkap full banget dari awal sampai akhir, kalian bisa cek. Nah, kalau di Filmorago ini, aku nggak tahu ya kalau di aplikasi edit lainnya. Kalau di Filmorago itu, pada saat kita lagi ngedit, kita bisa memperbesar suara asli dari video itu sampai 200%. Jadi misalkan suara kalian yang awalnya pelan gitu kan, terus kalian gedein, itu bisa menambah besar suara kalian. Tapi pastinya harus ngikutin keempat tips yang sebelumnya ya, karena percuma banget kalau misalkan kalian ngomongnya pelan-pelan terus pas di editing dinaikin jadi 200%, menurut aku hasilnya juga nggak akan maksimal. Jadi emang dari awal video aslinya itu juga udah harus lantang, suaranya udah harus keras, baru nanti dibantu sama aplikasi edit jadi 200% kayak gitu. Jadi hasilnya kayak lebih kedengaran gitu loh, dan nggak ketimpa sama musik. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, kalau di Filmorago kalian bisa meningkatkan suara kalian, volume kalian tuh menjadi 200%. Jadi langsung aja kalian add videonya, terus di menu paling bawah itu ada audio mixer, langsung kalian klik dan dinaikkan menjadi 200%. Ini aku sambil setel antara 100% sama 200 ya. Oh iya, berhubungan sama tadi Kemudian ini kalau 200. Oh iya, berhubungan sama tadi ketimpa dengan musik, di sini juga harus kalian perhatikan pada saat editing supaya video kalian suaranya tuh terdengar dengan jelas. Kalian itu harus balance antara suara asli kalian dengan suara musik. Jangan sampai suara background atau suara musik video kalian tuh lebih besar daripada video atau suara kalian sendiri, karena itu kayak bakal percuma kalian kalau udah ngomongnya lantang tapi ternyata pas lagi editing backsoundnya terlalu gede, jadi suara kalian bakal kebanting gitu. Jadi itu aja sih kurang lebih 5+1 tips dari aku kali ya. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like this video, subscribe dan komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!